Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rista Aldila Syafri SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dan Vintage Industry. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Tarisa Aura Aulias sebagai moderator, dan juga Tasya Fitri Ramadhani, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Vintage pada PayPal. Baiklah, langsung saja kepada Tasya untuk membacakan poin yang pertama. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian fintech. Fintech merupakan gabungan dari kata finansial dan teknologi. Istilah ini mengacu pada aplikasi, perangkat lunak, atau teknologi apapun yang memungkinkan orang atau bisnis mengakses, mengelola, atau mendapatkan wawasan tentang keuangan mereka, atau melakukan transaksi keuangan secara digital. Selanjutnya, ada manfaat fintech. Yang pertama, sebagai transaksi keuangan jadi mudah. Manfaat yang pertama adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika kamu melakukan transaksi finansial, maka kamu tidak perlu untuk pergi ke bank atau ke ATM untuk melakukan transaksi. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat adanya fintech teknologi, keuangan berkembang pesat sehingga bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah manfaat mendapat akses pendanaan yang lebih baik, kemudian masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas konsumtif dan produktif yang mereka inginkan. Yang keempat, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi akan mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan juga praktis. Yang kelima, mendukung inklusi ekonomi. Inklusi ekonomi adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli iuran sampai dengan simpan pinjam. Kemudahan adanya fintech ini menjembatani berbagai akses ekonomi, sehingga inklusi keuangan pun semakin meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarisa. Baiklah, materi selanjutnya ialah bentuk-bentuk perusahaan dari vintage. Yang pertama yaitu ada digital payment system. Jenis vintage ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit atau token listrik PLN, dompet digital, dan payment gateway. Yang kedua ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalaan dana merupakan salah satu model vintage yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang ketiga, yaitu market aggregator. Jenis vintage ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke audiens atau pengguna. Yang keempat, peer-to-peer lending. Jenis ini lebih dikenal sebagai vintage untuk peminjaman uang. Dengan vintage ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Yang terakhir ialah microfinancing. Salah satu layanan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses ke institusi perbankan. Next. Selanjutnya materi vintage ini kami mengambil studi kasus pada perusahaan PayPal. Perusahaan PayPal adalah platform pembayaran digital dengan nilai tertinggi di dunia. Hal ini memungkinkan penjagaan global, perdagangan global di berbagai platform dan perangkat. Perusahaan ini memungkinkan individu dan pedagang menerima pembayaran dalam lebih dari 25 mata uang di lebih 200 negara. Ia juga memiliki beragam layanan dan produk untuk mempermudah proses pembayaran, termasuk fitur faktur online, penerimaan kartu kredit, dan opsi beli sekarang bayar nanti, dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama, PayPal terus menatap masa depan, mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan layanannya dan tetap menjadi yang terdepan. Beberapa inovasi terbarunya mencakup investasi mata uang kripto, pemisahan tagihan, dan alat penganggaran.
Perusahaan tersebut melahirkan 4 miliarder, termasuk Elon Musk, Peter Thiel, Max Levchin, dan Reid Hoffman. Peran perusahaan ini sebagai katalis bagi seluruh industri vintage tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, dua merek paling terkenal di dunia, LinkedIn dan Tesla Motors, yang didirikan oleh Reid Hoffman dan Elon Musk, lahir sebagian karena kesuksesan PayPal. Telah berdiri selama dari 2 dekade, PayPal kini menjadi mapan di industri vintage global, sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang kuat. Faktanya, sekarang nilainya lebih dari 220 US dollar miliar. Next. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi ini. PayPal sebagai salah satu perusahaan vintage terkemuka telah menjalani serangkaian analisis yang mencakup berbagai aspek. Dalam analisis ini, terlihat bahwa PayPal tidak hanya menjadi penyedia pembayaran berani, tetapi juga mengemban peran penting dalam mengubah lanskap keuangan global. Dengan hadirnya teknologi yang canggih, PayPal mampu memberikan solusi pembayaran yang aman, cepat, dan efisien bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. Selain itu, analisis terhadap model bisnis PayPal mengungkapkan inovasi konstan dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan yang pesat. Integrasi PayPal dengan berbagai platform e-commerce dan layanan keuangan lainnya juga memberikan keunggulan kompetitif, menciptakan ekosistem yang memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi lintas batas tanpa hambatan. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.